Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Immanuel Setior Paradongan Siahaan dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 17 SMA 86 Jakarta. Pada kesempatan di siang hari ini saya akan mempraktikkan mata pelajaran kimia, yaitu adalah materinya adalah sel volta. Yaitu bahan-bahan yang akan dipersiapkan untuk praktek adalah kentang, penjepit buaya, koin, dan paku. Dan berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, potong kentang atau sayat kentang seperti ini. Lakukan pada keempat kentang. Kemudian tancapkan koin ini ke kentang ini yang telah disayat. Lakukan pada keempat kentang. Dan pakui juga. Kemudian penjepit buayanya dijepitkan dengan koin dan paku seperti ini. Lalu lampu LED yang tadi ini dijepitkan dengan menjepit buayanya seperti ini. Dan hasilnya menyala seperti ini. Hasil dari praktikum ini adalah lampu menyala setelah dicolokkan pada keempat kentang, yaitu pada koin dan paku. Seperti ini hasilnya. Lampu pun menyala. Dan ini adalah hasil setelah semua lampu dimatikan. Nah, lampu dari yang telah dipraktikkan itu pun menyala dengan terang seperti itu. Itulah hasilnya. Lampu menyala terang di kegelapan. Oke, pada kesempatan yang kali ini saya akan menganalisisnya berdasarkan kimia, yaitu pada tanaman yang saya pakai adalah kentang. Nah, berdasarkan analisis kimia yaitu pada materi sel voltanya, yaitu untuk mengetahui cara kentang agar dapat menghasilkan listrik, yaitu penulis menggunakan teori sel volta yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alexander Volta dan Luigi Galvani. Nah, di mana kentang itu merupakan elektrolit, sedangkan tembaga atau Cu dan seng atau Zn merupakan sel elektroda. Tembaga dan seng merupakan suatu elektrolit, tidak dapat menghasilkan listrik jika tidak dihubungkan dengan suatu elektroda. Nah, tembaga pun merupakan katoda atau kutub positif, sedangkan seng merupakan anoda atau kutub negatif. Nah, reaksi antara elektrolit dan elektroda tersebutlah yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kan pada praktikum yang telah saya lakukan,
saya mengganti sengnya itu menggunakan uang koin logam, yaitu pada koin 500. Jadi itu bisa disamakan dengan atau bisa yang menggantikan sengnya tersebut memakai koin. Nah, analisis berdasarkan yang kedua itu adalah berdasarkan redox atau reduksi oksidasi. Nah, tegangan dan kuat arus listrik yang dihasilkan pada penelitian yang telah saya buat atau praktikum yang telah saya buat ini dapat dijelaskan dengan prinsip kerja sel Galvani. Dua elektroda berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia. Reaksi kimia pun yang terjadi merupakan reaksi redox atau reduksi oksidasi. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada katodanya terjadi reaksi reduksi. Nah, elektron itu terus berpindah dari anoda menuju katoda. Nah, reaksi inilah yang terus berulang sehingga menghasilkan energi listrik. Maka lampu LED pun menyala. Itu berdasarkan reaksi redox atau reduksi oksidasi. Jadi, sekian analisisnya yang telah saya buat, yaitu berdasarkan kimia, berdasarkan sel volta dan redox atau reduksi oksidasi. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian biologinya, yaitu pada tanaman yang saya pakai adalah kentang. Kentang adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Klasifikasi tanaman kentang yaitu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada Kingdom Plantae. Divisinya Spermatophyta. Subdivisinya Angiospermae. Kelas Dicotyledoneae. Ordonya Tubifloreae. Familinya Solanaceae. Genusnya Solanum. Dan spesiesnya Solanum tuberosum L. Kentang juga memiliki struktur, yaitu tanaman kentang merupakan tanaman dikotil semusim yang berbentuk semak atau herba dengan filotaksis spiral dengan susunan struktur utamanya itu terdiri dari stolon, umbi batang, daun, bunga, dan biji, serta akar. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian batang. Pada batang kentang berbentuk segi 4 atau segi 5, tergantung varietasnya. Batang kentang tidak berkayu dan berteksturnya agak keras, dengan permukaan batang halus, umumnya lemah hingga mudah roboh bila terkena angin kencang. Kedua, saya akan menjelaskan pada bagian daun. Daun tanaman berfungsi sebagai tempat proses asimilasi dalam rangka pembentukan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Hasil dari fotosintesis itu atau asimilasinya digunakan dalam bentuk vegetatif, pertumbuhan generatif, respirasi, dan persediaan makanan. Itu pada bagian daun. Sekarang saya akan menjelaskan bagian akar. Pada akar tanaman kentang memiliki perakaran tunggang dan serabut. Di antara akar-akar ada yang nanti berubah bentuk dan fungsinya menjadi bakal umbi atau stolon, yang selanjutnya menjadi umbi kentang. Terakhir yaitu ada di bagian bunga. Saya akan menjelaskannya, yaitu tanaman kentang ada yang berbunga, ada yang tidak, tergantung varietasnya. Warna bunganya pun bervariasi. Bunga kentang tumbuh dari ketiak daun, dan jumlah tandannya itu juga bervariasi. Kembali lagi yaitu ke tergantung varietasnya. Terus yang terakhir yaitu sel dan protoplasma dengan elektrolitnya pada kentang. Nah, ini kan kentang ini kan bisa membuat lampu itu nyala setelah dihubungkan dengan koin. Nah, ada apa di dalam kentang tersebut? Jadi ada protoplasma sel yang tersusun oleh senyawa elektrolit baik yang lemah maupun yang kuat.
Nah, pada tumbuhan kentang ternyata hal itu dapat ditemukan, misal pada kentang Diosphorea Diosphorea itu, dalam menjalankan fungsinya di dalam sel, jaringan maupun organ tumbuhan. Nah, potensial sel matriksnya disebabkan oleh ikatan air pada koloid protoplasma. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai versi biologinya, analisis berdasarkan biologinya. Sekian, terima kasih.